Baik, kita lanjutkan ke part kedua ya. Nah, setelah kita membuat garis bilangan tadi, kita akan membuat titiknya. Titik itu ada lingkaran kosong ataupun penuh ya, hitam. Nah, untuk lingkaran kosong sama penuh itu ada ketentuannya ya, Nak ya. Khusus untuk membilang ataupun yang bagian atas ini x kuadrat min x min 6 itu tergantung dengan apa yang ditanyakan pada soal. Jika yang ditanyakan pada soal lebih besar sama dengan, maka artinya ada sama dengannya itu lingkarannya penuh. Sedangkan akar-akarnya ada berapa? Min 2 dan 3. Baik, kita langsung buatkan saja. Ya, min 2 ini ibaratkan penuh ya, sama 3. Kemudian untuk yang penyebut yaitu x plus 1 itu diperoleh akar min 1. Itu penyebut selalu kosong. Ingat ya, penyebut selalu kosong. Nah, seperti ini. Oke, kosong seperti ini ya. Oke, Bu, kalau misalnya saya ingin bertanya, apakah lingkaran kosong sama penuh ini itu selalu selang-seling? Belum tentu ya, semua tergantung akar-akar yang telah ditentukan dari pemfaktoran dan akar ini. Itu ya, Bu Fani ingatkan kembali bahwa pembilang kenapa bisa min 2 sama 3-nya penuh itu diperoleh berdasarkan soalnya. Karena soalnya ini ada lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, maka dia penuh. Bu, tapi kalau soalnya dia lebih besar saja tapi tidak ada sama dengannya, maka dua-duanya ini kosong ataupun semuanya kosong. Tapi untuk penyebut mau dia angkanya apa, mau pertidaksamaannya berapapun, dia tetap kosong. Oke, buletannya ini ya. Itu saja. Setelah kita mendapatkan 3 titik tersebut ya, di sini tidak hanya 3 titik, ada juga soal yang sampai 4 titik, 5 titik gitu ya. Semakin tinggi pangkatnya tersebut, semakin banyak titik yang kita peroleh. Nah, di sini kita sudah mendapatkan perolehan ruas ya. Ini bagian pertama. Kemudian ini bagian kedua. Ya, ini bagian ketiga. Dan ini bagian keempat. Kenapa bisa dikatakan bagian? Karena ini ada bagian dari dibatasi oleh titik-titik tersebut ini. Nah, sebelum kita menentukan titik-titik tersebut ini positif ataupun negatif, ya, kita substitusi ke dalam soal tersebut ini. Saya copy. Oke, kita cari di sini bagian pertama. Oke. Untuk bagian yang pertama ini itu kita ambil angka sembarang, tapi di antara bagian pertama sini tidak boleh nyebrang sampai ke 1 apapun kedua ataupun ketiga ataupun keempat ataupun kelima ya. Cuman batasnya dari min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Tapi Bu Fani sarankan jangan menggunakan angka yang ada di titik karena belum tentu konsisten ya. Maka di sini ada min 3, min 4, maka Bu Fani menggunakan angka yang min 3. X-nya kita ganti dengan min 3. Min 3 min 3 kuadrat dikurang min 3 ya. Kurangnya ini tidak hilang karena dia kurang ya, bukan min, beda. Dikurang 6. Bawahnya sama, X-nya diganti dengan min 3 karena kita mengambil min 3. Min 3, ditambah 1. Kita cari tentukan hasilnya. Min 3 kuadrat itu 9. Kalau ini min sama min jadinya plus 3 dikurang 6. Kalau yang bawah min 3 ditambah 1 min 2.
Maka perolehannya adalah 9 ditambah 3, 12, 12 dikurang 6, 6. Jadi min 2. Kemudian karena 6 ini bernilai positif, 2 bernilai negatif, positif dibagi negatif yaitu negatif. Oke, begitu ya, itu perolehan yang pertama. Jadi yang pertama hasilnya negatif. Kita cari dengan yang kedua. Yang kedua batasnya min 2 sampai min 1. Walaupun di sini cuma ada 2, bagaimana kita mencarinya? Di antara min 2 sampai min 1 di sini ada angka min 1,9, min 1,8, min 1,6, min 1,3, min 1,2 gitu ya. Ada koma-komanya di sini. Oleh karena itu Bu Fani di sini ambil antara min 1,5 dikuadratkan, min 3-nya Bu Fani ganti dengan min 1,5 sini ya. Oleh karena itu diperoleh hasil min 1,5 itu jadi 3 ditambah 1,5 dikurang 6. Kalau yang ini min 1, min 1,5 ditambah 1 jadi hasilnya min 0,5 ya. Oke, 3 ditambah 1,5 hasilnya 4,5 dikurang min 6. Jadi perolehan hasilnya berapa? Yaitu min 4,5. Begitu ya. Oke, bawahnya tadi hasilnya bukan 2 tapi min 0,5. Nah, karena di sini itu min dibagi min yaitu bernilai positif ya. Baik. Jadi yang 2 adalah positif. Sekarang yang ketiga. Sama caranya, min 3-nya ini kita ambil peroleh sembarang. Karena min 1 sampai 3 ini ada angka 1, 0, 2, maka Bu Fani ambil yang paling gampang yaitu 0. Nol kuadrat 0, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi min 6 hasilnya min 6 ya. Yang bawah jadinya hasilnya 1. Oke, kemudian 1 dikurangi 6 di sini hasilnya min ya, min dibagi plus jadi min. Next yang terakhir yaitu yang keempat. Sebelum itu Bu Fani tuliskan dulu di sini hasilnya adalah min. Nah, untuk yang keempat ini hasilnya ada 3 sama 4 dan 5 dan seterusnya. Maka Bu Fani menggunakan angka yang 4. Bebas kalian mau menggunakan angka 5 boleh, angka 6 juga boleh. Yang penting ada di daerah tersebut ya nak ya. Oke, kemudian ini jadi hasilnya 4 kuadrat itu jadi 16. Kemudian ini jadi min 4 dikurangi 6 dan ini jadi 5. 16 dikurangi 4 12, 12 dikurangi 6 6 ya. Kemudian ini 5. Kalau begitu hasilnya positif dibagi positif jadi tetap positif. Oleh karena itu ruas 4 bernilai positif. Nah, setelah keempat ruas ini kita sudah menentukan nilai positif sama negatif berdasarkan substitusi tersebut, maka kita lihat kembali. Yang diminta adalah lebih besar sama dengan arahnya ke kiri. Oleh karena itu lebih besar artinya dia positif. Kita cari atau kita asir daerah positif. Ternyata di sini daerah positifnya ada 2 ya. Oke, karena di sini diantara maka ini cuman ini doang batasnya min 2 sampai min 1. Sedangkan kalau yang ini 3 sampai seterusnya ya arah ke sana. Nah, seperti ini daerahnya ya. Nah, oleh karena itu maka himpunan penyelesaiannya kita lihat dari yang paling sebelah kiri. Apakah 1 diasir? Tidak. Kita lari ke sebelah kanan. Yang kedua, apakah 2 diasir ataupun dikotakin? Ya, dia dikotakin. Maka kita